min alamatil fi'li, di antara tanda-tanda fi'il atau tanda-tanda kata kerja. Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat fillah, selamat datang sahabat pondok belajar. Kembali lagi bersama kami di belajar bahasa Arab untuk pemula, untuk awalan. Baik, di video sebelumnya kita berbicara seputar tentang pembagian fi'il, ya, pembagian fi'il menurut waktu, gitu ya. Ada 3 yang kita kenal dengan istilah. Pertama, fi'il madhi, yaitu yang lampau. Kemudian ada istilah mudhari' untuk yang sekarang dan akan datang. Yang kemudian ada kita kenal dengan fi'lu amrin atau fi'il amr. Baik, pada kali ini kita akan mengenal apa saja tanda-tanda kata itu termasuk kategori kata fi'il atau kata kerja. Di bahasan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya setiap kata kerja di dalam bahasa kita itu kita kenal dengan istilah fi'il. Tapi tidak semua kata fi'il di dalam bahasa Arab itu mengandung kata kerja. Karena nanti ada kata kerja yang dia berbentuk sifat maknanya, seperti kata hasuna, artinya baik. Baik, di sini kami buatkan seperti ya, ada bagan yang menunjukkan beberapa tanda-tanda yang kami ambilkan dari beberapa rujukan yang berkenaan dengan dan membahas untuk tanda-tanda kata kerja tersebut. Baik, kita mungkin pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara umum, kemudian bahas 1-2 tanda dan dilanjutkan di part setelahnya insyaallah. Yang pertama kita lihat tanda-tanda kata kerja. Yang pertama adalah ta'ut ta'nis. Ya, meskipun ini beberapa mengatakan dia agak nomor 4 gitu ya. Kami ambilkan yang pertama, ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis itu yang bagaimana ya? Ta'ut ta'nis itu nanti akan kita bahas. Tanda yang pertama adalah adanya ta'nis, ta yang berbentuk dengan dikhususkan. Ta'ut ta'nis di sini ada tambahan ta'ut ta'nis sakinah. Kemudian yang kedua ada namanya kalau kata didahului dengan sin. Contohnya nanti seperti saya kulus sufa, dan nanti akan ada di bahasanya juga contohnya sesuai dengan ini. Kemudian saufa, saufa ya, kalau ada kata didahului dengan kata saufa maka biasanya dia dikenal dengan tanda-tanda fi'il. Kemudian ada dimasuki dengan yang keempat yaitu qad. Yang kelima yaitu dimasuki dengan ya mukhatabah. Nah, ya mukhatabah ini nanti ada 2, dia akan masuk kepada fi'il amr dan juga fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga, yang keenam ya, ada namanya ta'ul fa'il. Ta yang menunjukkan dia seorang yang melakukan perbuatan, ta'ul fa'il. Ya. Kemudian yang ketujuh ada nunut taukid, nun yang digunakan untuk menekankan sesuatu. Baik, kita bahas pada poin yang pertama yaitu tanda fi'il yang pertama yaitu ta'ut ta'nis as-sakinah. Apa yang dimaksud dengan ta'ut ta'nis sakinah? Ta'ut ta'nis sakinah pada dasarnya ya teman-teman itu tidak memiliki arti khusus, hanya sebagai tambahan ta. Ya, ta'ut ta'nis sakinah itu yang bagaimana? Ta'ut ta'nis sakinah adalah ta yang dia berbentuk seperti ini dan dia sukun, maka dinamakan dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Ada namanya ta'ut ta'nis yang dia menunjukkan inasah ya, inas, tapi yang bentuk seperti ini. Nah, ta'ut ta'nis sakinah kalau kita mendapati di dalam bacaan Al-Qur'an atau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada kata kerja atau ada sebuah kata yang diakhiri dengan ta yang berbentuk seperti ini ya, kata kerja yang diakhiri seperti ini, maka itu diantara tanda-tanda ciri dan tanda fi'il
madhi, maka dia termasuk dari kata fi'il. Setiap kalimat yang diakhiri dengan ta yang seperti ini di dalam Al-Quran bila kita dapati, atau di dalam hadis atau dalam kitab bahasa Arab, maka dia termasuk daripada ciri daripada fi'il. Maka kita bisa simpulkan setiap kata berakhiran ta'ut ta'nis maka dia fi'il. Maka contoh, misalkan kalau ta'ut ta'nis dalam sebuah kalimat, misalkan begini, dalam Al-Quran kita ambilkan ada satu kata di dalam Al-Quran, faqalat hal adullukum, maka dia berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu. Maka faqalat, kita lihat kata faqalat ada diakhiri dengan huruf ta ya teman-teman. Ta-nya di sini kita namakan ta'ut ta'nis as-sakinah. Maka kalimat faqalat bisa dipastikan ia termasuk dari kategori kata fi'il, yaitu kata kerja. Contoh selanjutnya, syaribat khadijatul ma, Khadijah telah meminum air. Kata syaribat karena diakhiri dengan ta'ut ta'nis as-sakinah, maka dipastikan kata syaribat ini juga fi'il. Contoh lainnya, zahabat Maryamu ilal madrasah, Maryam telah pergi sekolah. Maka kalimat zahabat juga dikategorikan fi'il karena berakhiran dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Maka kata zahabat, syaribat, faqalat semuanya diakhiri dengan huruf ta yang berharokat sukun atau kita kenal dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Maka ini termasuk daripada kategori fi'il. Selanjutnya yaitu kata yang diakhiri atau diawali ya, didahului dengan 3 huruf ini. Yang pertama qad, yang kedua sin harusnya, tapi nggak apa-apa kita awali dengan saufa. Yang ketiga adalah sin. Kata kerja bila didahului dengan 3 huruf yang di atas, maka bisa dipastikan kalau kita mendapatinya di dalam Al-Quran dan bahasa Arab, maka ia dikategorikan fi'il. Contoh, misalkan kata yang didahului dengan qad yang artinya sungguh. Contoh di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama, Allah katakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Maka kata aflaha didahului dengan qad, maka kata aflaha ia berubah bisa dipastikan ia termasuk kategori fi'il. Yang kedua, misalnya qad najahtu fil imtihan, sungguh saya telah lulus dalam ujian. Misalkan qad najahtu, maka kalimat najahtu karena didahului dengan qad, maka najahtu juga fi'il. Atau kata qad ini juga bukan hanya khusus untuk ini, kalau di sini kita lihat dia dalam bentuk fi'il madhi, tapi kata qad juga masuk kepada lafal fi'il mudhari seperti lafal Allah, lafal firman Allah, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum was-sha'ilin, ya, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum dalam Al-Qur'an. Qad ya'lam, nah, dia sungguh dia telah mengetahui, dia sedang mengetahuinya gitu ya. Nah, maka di situ juga masuk kepada fi'il mudhari. Yang kedua ya, kita ambil dengan kata saufa. Kata saufa yang artinya adalah akan. Maka apabila ada kata didahului dengan kata saufa, maaf, ini kebalik, maaf teman-teman ya, kami memberikannya kebalik. Yang ini didahului dengan sin, yang ini nanti didahului dengan saufa. Apabila kata didahului dengan sa gitu atau sin, ini bukan saufa tapi dengan sin atau sa, artinya akan. Contoh misalkan sayaqulu sufaha'u minan nasi, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-142 Allah mengatakan tentang perihal orang-orang yang dia kurang akalnya atau orang-orang bodoh. Maka orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu ma'aqibatihim allati kanu 'alaiha, dalam ayat tersebut. Maka kata sa diartikan sebagai akan, maka dia akan berkata. Atau contoh lainnya misalkan sausafiru ila Jakarta,
saya akan pergi ke Jakarta. Sausafiru, nah, kata saya sausafiru adalah merupakan kata kerja. Usafiru merupakan kata kerja atau kita kenal dengan kata fi'il karena didahului dengan sa, artinya akan. Kemudian yang selanjutnya kata yang didahului dengan saufa. Ini untuk saufanya di bawah ya teman-teman, contohnya ya kami selama edit, nanti kami ganti. Kata saufa artinya juga akan, tapi perbedaan antara kata sa dan saufa yaitu kata saufa digunakan untuk waktu yang lebih lama. Artinya kata saufa jarak akan melakukan tindakannya itu lebih lama dibandingkan sa. Misalkan sa dia akan berbuat dalam beberapa detik kemudian, kalau saufa mungkin bisa 1 jam misalkan. Nah seperti itu. Akan tetapi dia akan berbeda dari segi waktu yang lebih lama. Maka thumma kalla sawfa ta'lamun ada dalam Al-Qur'an ya. Sekali-kali tidak mereka akan mengetahui, kamu akan mengetahuinya. Sawfa ta'lamun. Sawfa azhabu ilal madrasah misalkan. Sawfa azhab, saya akan pergi ke sekolah. Nah ini berbeda dengan sa'azhab. Kalau sa'azhab saya akan bentar lagi pergi, tapi sawfa mungkin bisa jadi nanti saya akan pergi nanti gitu ya. Baik. Tanda yang kelima daripada tanda-tanda fi'il yang bisa kita lihat di dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah nanti kalau kita mendapati tanda-tanda tersebut maka ia termasuk daripada kategori fi'il, yaitu yang selanjutnya adalah ya'ul mukhatabah. Apa itu ya'ul mukhatabah? Ya mukhatabah adalah ya yang ada pada fi'il ketika berbicara kepada orang kedua perempuan. Yang dimaksudkan ya'ul mukhatabah ini ditujukan untuk sebuah kata yang ditujukan untuk perempuan. Lawan bicara kita adalah perempuan. Contoh bagaimana teman-teman? Misalkan contoh, kami ambilkan dalam ayat Al-Quran, fakuli washrabi wa qarri aina, maka makanlah, minumlah dan bersukacitalah. Pada kata kuli di sini ada ya mukhatabah setelahnya. Ini menunjukkan dia lawan bicara kita perempuan. Ya, menggantikan posisi wal mukhatabah di sini adalah ditujukan untuk ya lawan bicara kita, maka dinamakan mukhatabah lawan bicara kita. Ya di situ untuk menunjukkan dia muannas. Jadi ya di sini yaitu untuk menunjukkan lawan bicara kita adalah seorang perempuan. Gitu ya, dengan lawan bicara kita satu orang perempuan misalnya. Maka di sini fakuli ini fi'il amr, kalau laki-laki fakul, kalau perempuan fakuli. Kemudian kalau misalkan washrabi, kalau perempuan laki-laki washrab. Waqarri pendek dengan tidak menggunakan ya. Waqarri aina, maka makanlah dan minum, makanlah, minumlah dan bersukacitalah. Ini dalam surah Maryam. Contoh selanjutnya misalkan fanzuri madza ta'muri, maka pertimbangkanlah. Pada dasarnya anzura yanzuru artinya melihat. Karena di sini berkaitan dalam surah An-Naml ya, suratul Naml juz ke 18 ya dan sebagian 19. Oh maaf, juz 9 juz 19. Ya, juz 19 ini bercerita tentang yaitu Ratu Bilqis Balqis yang dia ketika itu sedang berdiskusi dengan para malak ya, atau para dewannya atau para menterinya untuk mendapatkan informasi ketika dia dapat surat dari Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Maka fanzuri, maka di sini lihatlah atau pertimbangkanlah, madza ta'murin, apa yang kau akan perintahkan ya, mempertimbangkan dari mana ketika dapat surat dia diskusi dan apa perintahmu misalkan dipertimbangkan agar tidak salah langkah. Zuri, nah ya di sini ini kenapa-namakan dengan ya mukhatabah yang menunjukkan untuk lawan bicara kita yang perempuan. Ta'murina yaitu sama di sini. Kemudian contoh selanjutnya if'ali ya Maryam. If'ali ya Maryam, if'ali ya Maryam, ya lakukanlah wahai Maryam atau laksanakanlah wahai Maryam.
Maka kata if'ali, lakukanlah wahai Maryam. Li ya menunjukkan ya ul mukhatabah untuk lawan bicara kita yang perempuan. Maka kita perhatikan kata if'ali, kuli, washrobi. Ini kurang, maaf, bukan washrab. Diakhiri dengan huruf ya mukhatabah yang berharakat sukun, maka kata ini termasuk daripada kata fi'il. Maka kalau kita mendapat dalam Al-Quran bentuknya seperti ini, ada ya mukhatabah, maka dipastikan itu fi'il. Tapi nanti kita harus bedakan antara ya di sini ya mukhatabah atau ya yang dia untuk kepemilikan, misalkan gitu ya. Misalnya kitabun gitu ya, kitabun menjadi kitabi. Nah, kitabun, kitabi. Nah, ya di sini ini bukan ya bukan ya mukhatabah, tapi dia nanti ya untuk menggantikan kepemilikan daripada saya. Selanjutnya yaitu dari tanda-tanda fi'il yang selanjutnya ta'ul fa'il. Apa itu ta'ul fa'il? Ta yang ada pada fi'il yang digunakan untuk kata ganti orang pertama yang sedang berbicara atau lawan bicara kita, dua orang atau ya lain sebagainya. Contoh misalkan yang dia menunjukkan pelaku. Contoh misalnya kumtu, saya pada dasarnya kumtu biwajibi, artinya saya telah melaksanakan tugas saya. Tapi kalau hanya kumtu saya hanya berdiri gitu ya. Tapi ketika digabungkan dengan sebuah kalimat dimaknai dengan kumtu biwajibi, artinya saya telah melaksanakan tugas saya. Maka lihat kata kumtu, tak di sini tak fa'il. Tu artinya yang dia menggantikan tak fa'il yang menunjukkan pelaku, yaitu siapa? Saya. Tak di sini ya dia menempati posisi fa'il. Kemudian yang selanjutnya anta zurtal maridha, artinya engkau telah mengunjungi orang sakit. Kata zurta, lihat kata ta di sini taul fa'il juga yang menunjukkan lawan bicara, yaitu menempati posisi apa? Fa'ilnya sebagai kalian, Anda. Contoh lagi, anti syaribti al-ma'ah, ini untuk lawan bicara kita perempuan ya, ada taul fa'il berupa ti. Maka kata kumtu, zurta, syaribti, pada setiap kata ini menunjukkan dia taul fa'il, maka dikategorikan dengan fi'il. Dan yang terakhir, tanda fi'il yang terakhir adalah nunut taukid. Apa yang dimaksud dengan nun taukid? Nun taukid adalah nun yang muncul di akhir fi'il untuk penekanan sebagai bentuk takkid atau taukid, yaitu penekanan yang betul-betul ingin orang-orang yang dia mendengarkan ucapan itu dengan intibah yang kuat, dengan perhatian yang betul-betul ingin betul-betul ingin disampaikan begitu. Nah, nunut taukid ada dua, nunut taukid sakila dan nunut taukid khafifah. Yang pertama nunut taukid sakila, contohnya adalah wallahi la af'alannal khaira. Nah, maka demi Allah sungguh. Di sini taukidnya itu sungguh, betul-betul dia ingin memperdengarkan, harus dia hati-hati gitu ya. Saya akan berbuat, dia ingin memberikan informasi penekanan kepada orang yang mendengar bahwasanya dia betul-betul akan melaksanakannya. Maka sungguh saya akan berbuat kebaikan, atau saya berbuat kebaikan. Ada dua, yang kedua yaitu nun taukid khafifah, contohnya dia tidak ditasydidkan tapi dia dengan nun yang berharakat sukun. Maka ihzaron qaulal khair. Allahu akbar, bukan qaulal khair ya. Astagfirullah. Ihzaron qaulal syarr ya, di sini bukan qaulal khair, qaulal syarri. Ya, ihzaron qaulal syarri. Berhati-hatilah terhadap perkataan buruk ya. Ihzaron qaulal syarr. Ya, misalkan kita meminta orang lain untuk minum, ishraban ya Muhammad, atau if'alan ya Muhammad, berarti memang kita ingin dia melakukannya ya. Maka ini untuk kata sebelumnya tidak kita pakai lagi ya. Ya, kata la af'alan dan ihdaron, maka kedua ini dilalui dengan namanya nunut taukid. Maka ketika kita mendapatkan yang bentuk seperti ini, ada nun tasydid atau ada yang dia nun yang ringan atau yang khafifah, tidak dengan tasydid tapi dengan sukun ya, dilalui dengan kata kerja atau diakhiri dengan diakhiri dengan nunut taukid ini, maka dia termasuk daripada kategori kata kerja. Baik, demikian untuk pembahasan kita berkenaan dengan tanda-tanda fi'il atau ciri-ciri yang menggambarkan kata tersebut menjadi kategori fi'il.
Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi perlu kita pahami juga tidak semua kata fi'il ada ditandai dengan tanda-tanda tersebut. Tapi kebanyakannya adalah diakhiri dengan tanda-tanda tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.